Hai teman-teman Busana Indonesia, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah koleksi busana diciptakan dari sekedar ide hingga menjadi karya yang nyata? Konsep koleksi busana adalah ide dasar atau benang merah yang menghubungkan beberapa rancangan busana agar memiliki kesatuan tema, gaya, warna, dan pesan visual tertentu. Tujuannya supaya koleksi tampak utuh, komunikatif, dan memiliki karakter yang membedakannya dari karya lain. Jadi, siapkan ide terbaik kalian, karena dari tangan dan imajinasi kalian, lahir karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Yuk kita mulai perjalanan kreatif ini bersama-sama. Menentukan tujuan dan sasaran koleksi. Sebelum merancang busana, kita harus menentukan tujuan dan sasaran agar dapat memastikan koleksi kita memiliki arah yang jelas dan tepat sasaran. Busana ini diperuntukkan untuk wanita usia 18 sampai 35 tahun karena kelompok ini sangat peka terhadap tren mode. Busana denim yang dikenal dengan fleksibilitas dan daya tahan sering dianggap sebagai pilihan yang modis dan sesuai dengan gaya hidup aktif dari kelompok usia ini. Busana ini merupakan jenis busana kreatif ready to wear. Untuk memberikan solusi bagi konsumen modern yang menginginkan kombinasi antara kualitas, keterjangkauan, kenyamanan, dan ekspresi gaya pribadi, serta sesuai dengan gaya hidup yang dinamis. Menemukan inspirasi utama. Inspirasi adalah titik awal dari setiap karya yang akan menjadi jiwa dari keseluruhan karya. Denim dianggap sebagai bahan yang mudah diterima oleh berbagai gender dan usia, membuatnya relevan untuk tren busana yang lebih inklusif dan universal. Dan denim adalah bahan yang tidak lekang oleh waktu. Terlepas dari perubahan tren, denim selalu kembali populer, menjadikannya pilihan yang aman untuk desain busana jangka panjang. Kombinasi antara bahan denim yang sederhana dan lurik atau batik yang bermotif kaya dapat menghasilkan tampilan yang unik dan khas. Kombinasi lurik dan batik ini bisa menggunakan kain perca sebagai usaha untuk mengurangi limbah produksi dalam bidang busana. Dalam pilihan Harajuku look dan bergaya casual, style yang dijadikan pilihan adalah eksotik dramatik yang mencerminkan keunikan, keberanian, dan keindahan yang tidak biasa, dengan sentuhan elemen dramatis yang mencolok. Membuat mood board. Setelah menemukan tema, kita susun mood board yang berisi gambar, warna, bentuk, motif, tekstur, atau suasana yang mewakili inspirasi tersebut. Mood board membantu menjaga konsistensi visual saat kita merancang desain, agar setiap busana tetap terhubung dalam satu konsep. Menentukan palet warna dan bahan. Dari mood board, kita memilih palet warna utama yaitu biru dan merah. Bahan yang digunakan adalah bahan denim, lurik, dan perca batik. Menentukan siluet, gaya, dan detail hiasan. Berikutnya, kita menentukan bentuk dan gaya busana yang akan menjadi ciri khas koleksi. Look 1, desain bersiluet H terdiri dari dua bagian, terdiri dari blus yang menggunakan paduan bahan kain denim, lurik, batik, dan celana panjang berbahan kain denim. Bentuk blus diadaptasi dari bentuk kebaya kutu baru dengan kerah turtleneck dan berlengan setali. Pada bagian samping kanan dan kiri blus terdapat hiasan busana berupa aplikasi dari potongan batik. Bentuk celana mempunyai model flare dengan ukuran panjang 3/4. Pada bagian bawah pipa kain celana, bagian luar terdapat belahan lebar. Look 2. Desain bersiluet A terdiri dari dua bagian yaitu blus dan rok yang menggunakan paduan bahan kain denim, lurik, batik. Bentuk blus berkeras tali tanpa lengan dengan bentuk layer yang menggunakan bahan kain denim dan batik. Kombinasi aplikasi potongan kain batik dan lurik diaplikasikan pada bagian dada sebagai hiasan. Bentuk rok A-line dengan ukuran mini dengan bentuk layer kombinasi kain denim, lurik, dan batik. Look 3. Desain bersiluet I terdiri dari dua bagian yaitu gaun dan outer yang menggunakan paduan bahan kain denim, lurik, dan batik.
Bentuk gaun berbelahan pada bagian satu sisi. Gaun tanpa lengan dengan bentuk V-neck yang menggunakan bahan kain denim dan aplikasi kain lurik pada bagian satu sisi, disertai saku kargo. Kombinasi aplikasi potongan kain batik dan lurik diaplikasikan pada bagian gaun secara terpisah, dan cara mengenakannya seperti menggunakan apron. Outer berbentuk segi empat dengan bentuk dasar kimono, menggunakan kain batik dengan kombinasi kain lurik pada bagian kerah. Menyusun storyline koleksi. Setelah desain memiliki kesamaan karakter visual, kita susun urutan atau alur tampilnya agar koleksi terasa hidup dan memiliki perjalanan emosional. Look 1. Bold Start. Energi dan keberanian dalam satu tampilan. Celana flare denim gelap berpadu dengan blus pendek berbahan anyaman. Detail lengan setali terpisah, kantong besar, dan kerah turtle memberi sentuhan modern dan dinamis. Tampilan ini mencerminkan awal hari yang aktif dan penuh ide. Look 2. Flow in Motion. Lembut namun berkarakter. Blue circle 2 layer dengan kerah setengah tegak dipadukan dengan rok mini align 3 layer. Layering dan permainan bentuk menghadirkan kesan feminin yang bebas bergerak. Siluetnya menonjolkan keanggunan casual yang ekspresif. Look 3. Calm Closure. Tenang, fungsional, dan autentik. Gaun midi denim dengan aplikasi dan kantong tempel dilengkapi outer bergaya kimono. Kombinasi tekstur dan potongan memberi kesan santai, namun tetap bergaya, mewakili woman switch off saat istirahat tanpa kehilangan karakter diri. Pertama, buka aplikasi Pispaint di HP kalian. Tekan tanda plus untuk membuat kanvas baru. Pilih ukuran kanvas sesuai kebutuhan. Misalnya 2100 x 2970 pixel agar proporsional seperti ukuran kertas A4. Atur warna dan ketebalan pen yang akan digunakan. Nah, kanvas digital kita sudah siap. Sekarang kita buat sketsa figur sebagai dasar desain model. Pilihlah brush tool, lalu gunakan warna abu-abu muda agar garisnya lembut. Mulailah menggambar figur dengan postur proporsional. Bisa menggunakan pose tegak berdiri atau berjalan di runway. Kalau teman-teman masih kesulitan menggambar proporsi tubuh, kalian bisa import gambar template figur dari galeri. Lalu buat layer baru di atasnya untuk menggambar ulang. Setelah figur jadi, buat layer baru khusus untuk desain busananya. Gunakan pen tool atau brush tool yang lebih tegas untuk menggambar bentuk busana. Mulailah dari bentuk utama, misalnya atasan, bawahan, atau gaun. Lalu tambahkan detail seperti kerah, lengan, dan potongan garis desain. Pastikan proporsi sesuai tubuh figur agar terlihat realistis ya. Setelah bentuk busana selesai, saatnya kita memberi warna dan tekstur. Buat layer baru di bawah garis desain, lalu pilih warna utama dari palet warna koleksi kalian. Gunakan brush soft untuk pewarnaan lembut atau airbrush untuk efek gradasi kain. Jika ingin menambahkan tekstur bahan seperti denim, satin, atau lace, teman-teman bisa import foto tekstur kain dan atur opasitasnya supaya menyatu dengan warna. Gunakan Magic Wand Tool untuk memasukkan tekstur bahan pada gambar desain.
Supaya desain lebih hidup, tambahkan detail kecil seperti aksesoris, sepatu, atau tas. Gunakan air beras lembut di bagian lipatan atau pinggiran busana untuk memberi efek dimensi. Hasilnya, busana tampak lebih nyata dan profesional. Setelah desain selesai, pastikan setiap layer sudah rapi dan tidak ada bagian yang tumpang tindih. Kemudian, tekan ekspor. Save as PNG jika ingin hasilnya transparan, atau save as JPG jika ingin menampilkan latar belakang putih. Desain digital kalian siap digunakan untuk mood board, katalog, atau presentasi koleksi busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan busana yang telah ada di samping saya. Busana ini merupakan perpaduan antara gaya modern dan juga tradisional Indonesia, di mana di dalamnya terdapat dress berwarna biru tua serta dilapisi dengan kain batik berwarna merah dan juga kuning. Untuk kerah dan pinggangnya dilapisi dengan kain lurik berwarna merah dan juga hitam. Desain ini bertujuan untuk memberikan kesan anggun dan berkarakter, sekaligus menunjukkan keindahan batik sebagai warisan budaya bangsa. Desain ini cocok digunakan untuk kegiatan semi formal ataupun budaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa teman-teman, kita telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan konsep koleksi busana, mulai dari ide, perancangan, hingga karya yang diwujudkan dalam bentuk prototipe. Melalui setiap langkah tadi, kita belajar bahwa menciptakan koleksi bukan hanya tentang tren atau gaya, tapi tentang bagaimana kita menuangkan cerita, nilai, dan karakter diri dalam setiap rancangan.
Setiap warna, bahan, dan detail desain membawa makna yang menjadi bagian dari cerita koleksi. Teruslah bereksperimen, jangan takut mencoba hal baru, dan jadikan setiap proyek sebagai proses belajar yang berharga. Karena seorang desainer sejati bukan hanya membuat busana, tapi membangun pesan dan identitas melalui karya. Terima kasih sudah berkarya bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap bangga menjadi siswa busana Indonesia.